Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, wabil khusus Bapak Dr. Zainal Arifin MPDI, serta teman-teman pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baiklah, kami langsung saja akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi sekolah dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan, di mana dosen pengampu Dr. Zainal Arifin MPDI, yang disusun oleh saya sendiri Muhammad Afan dan teman saya Maurusul Khair. Langsung saja, tentang yang pertama adalah tentang pengertian sekolah, di mana pengertian sekolah merupakan lembaga pendidikan sosial atau bisa disebut juga sebagai satu organisasi yang terikat kepada tata aturan yang formal dan berprogram serta bertarget atau bersasaran yang jelas, memiliki struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan yang resmi. Namun pada akhirnya fungsi sekolah terikat kepada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Mengapa? Karena di sekolah diajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang lebih luas. Tentu tidak hanya itu saja, di dalam sekolah individu dilatih untuk mempraktikkan hal-hal yang telah ia pelajari di sekolah dan keluarga. Sekolah merupakan lingkungan lain yang bisa anak kenali, di mana setiap orang sengaja mengirimkan anaknya untuk menghabiskan waktu mereka di sekolah selain di rumah. Meskipun lingkungan rumah memang sangat penting, namun keluarga terlalu kecil untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran, dan hal ini merupakan ada sebagian yang berpendapat seperti ini. Mengapa? Karena alasan inilah sekolah akhirnya berperan besar dalam mendidik, dan tentunya bukan hanya fisik namun mental, dan bukan hanya ilmu pelajaran namun juga karakter. Dalam sekolah ada yang namanya pendidikan karakter anak. Pendidikan ini bisa dikatakan proses perkembangan karakter atau pendidikan karakter, di mana proses perkembangan karakter dalam diri seseorang tentu dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas atau yang tentu. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor bawaan sejak lahir atau natur, dan lingkungan atau nurture. Kedua faktor ini tentu yang bersangkutan dengan tumbuh dan berkembangnya seseorang. Kemudian jika kita membicarakan mengenai faktor bawaan, jelas tidak bisa diganggu-gugat dan berada di luar jangkauan Anda. Mengapa? Sedangkan untuk faktor lingkungan yang berada pada jangkauan masyarakat dan individu, Anda bisa berusaha mengembangkan dan merubahnya jika memberikan dampak yang buruk. Untuk itu, berikut ini peran sekolah dalam mendidik anak dilihat dari karakternya. Peran sekolah dalam hubungannya dengan keluarga memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki, memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan ini menurut Karsidi, beberapa usaha yang dilakukan terkait dengan tiga hal ini. Yang pertama adalah membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Kemudian membuat anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah, dan yang terakhir mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
Kemudian hubungannya dengan kehidupan masyarakat di sini, Suwarno berpendapat peran sekolah antara lain sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya, sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pendidik sebagai pengganti orang tuanya. Kemudian sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak. Dan yang terakhir atau yang kelima, sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan. Fungsi sekolah yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, sebagai efisiensi. Dan yang ketiga, sebagai spesialisasi. Dan yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, konservasi dan transmisi. Dan yang keenam, transisi dari rumah ke masyarakat. Sedangkan yang terakhir, sebagai kontrol sosial. Mungkin sampai di sini dulu dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.